Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Shalom jemaat yang terkasih, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kali ini dengan format ibadah yang berbeda dari sebelumnya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam channel YouTube kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga channel YouTube ini akan senantiasa memberkati banyak orang. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hidup yang mengandalkan Tuhan dari Mazmur 1 ayat 2 yang akan dibawakan oleh Pendeta Hari Sudarma. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, jangan lupa untuk mengirimkannya ke rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika di 6600117970. Dan apa saja kegiatan selama sepekan ini? Berikut informasinya. Mazmur 62 ayat 5 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan tersebut yang akan kita dapatkan sesaat lagi ketika kita akan beribadah. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau saat ini kami dapat beribadah kembali. Walaupun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi kami bersyukur melalui medium apapun kami bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa, sesaat lagi kami akan beribadah. Tuhan yang beracara dalam ibadah kali ini Bapa. Biar Engkau yang turun tangan atas setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Sehingga ketika kami selesai menyaksikan tayangan ibadah ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami boleh diberikan kelegaan. Kami boleh senantiasa mendapatkan harapan baru dari Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa juga Bapak buat setiap orang yang mengambil peranan sebagai pelayan dalam ibadah kali ini. Engkau urapi mereka, biar mereka senantiasa dapat memberikan yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan saja. Akhirnya Bapak, kami serahkan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Ke dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita beribadah. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Apapun kondisi yang Anda sedang alami saat ini, baik itu mungkin sakit penyakit, baik itu mungkin pergumulan yang belum juga dijawab Tuhan. Tapi kita percaya, Dia Yesus Allah yang sanggup memberikan kemenangan. Dia Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, mari kita datang dengan hati penuh dengan ucapan syukur.
Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Sebab Dia Yesus Allah yang layak ditinggikan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Selamanya. Terima kasih. Mari sembah Dia. Kita mau katakan terima kasih Yesus, sebab Engkau baik, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan.
Sebab di altar-Mu Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu mengurapi setiap kami Tuhan Yesus yang datang pada pagi hari ini, yang rindu ingin menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau beracara di dalam setiap hati kami, di dalam setiap rumah demi rumah, dan setiap Allah boleh menyatakan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi layakan kami Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita mau katakan dengan hati yang penuh dengan sukacita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita mau katakan lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Yesus Allah yang perkasa. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Kaulah pertolonganku. Padamu Yesus
gelap dan tak berbintang. Ku tahu Tuhan, Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Selamat pagi semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami boleh menaruh pengharapan kami. Kami boleh menaruh iman kami. Kami boleh percaya sepenuhnya bahwa Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Engkau juga Tuhan yang akan menuntun kami kepada jalan-Mu. Jalan-Mu yang luar biasa, agar supaya kami semua sebagai anak-anak-Mu berhasil dalam menjalani hidup ini. Sehingga dunia melihat Kristus yang ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Berbicara pada kami Tuhan, melalui hamba-Mu, supaya Engkau dimuliakan dan kami diubahkan di dalam Kristus. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow. Tidak terasa Januari, tahun baru. Kira-kira apa yang terjadi 9-10 bulan terakhir ini? Kita nih masih PSBB lagi nih. Saya ingat kok bulan Maret itu pertama kali
dinyatakan PSBB. Wah, perjalanan selama dari bulan Maret sampai Desember, 8 bulan. Itu rasanya panjang sekali ya. Nah sekarang Januari nih, PSBB lagi. Pusing juga ya. Gimana caranya dong? Terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nah, yang saya mau tanya bukan mau sampai kapannya. Kenapa kok bisa jadi PSBB lagi ya? Kan idenya gini, PSBB itu dilakukan supaya penyebaran COVID itu terhenti. Dan akhirnya bisa hilang dari bumi pertiwi. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tetapi perjalanan waktu selama 8 bulan ini, kok sekarang, khususnya di bulan Januari ini, meledak nih. Meledak. Sampai-sampai PSBB diperketat lagi. Jadi jawaban saya, PSBB menjawab nggak sih sebenarnya? Kan gitu ya. Loh kenapa bisa? Kenapa bisa sekarang meledak lagi COVID ini? Hari ini ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya teringat akan ini. Firman yang kita mau baca sama-sama yang diberikan pada saya ada 2 ayat nih. Satu dari Yeremia 17 ayat ke-7 dan Mazmur pasal 1 yang kedua. Tetapi sebelum masuk ke ayat itu, karena ini adalah tulisan puisi, saya nggak bisa menjelaskan puisi sepotong. Jadi saya harus ambil ayat yang sebelumnya atau sesudahnya, itu puisi. Tergantung. Karena ini dimintakan adalah pasal 17 ayat ke-7. Ketika saya mempelajari Yeremia pasal 17, maka saya harus ambil paling tidak 1 ayat lagi. Yaitu pasal 17 ayat ke-5. Dan nanti juga dalam Mazmur, mau atau tidak saya harus ambil Mazmur pasal 1 ayat 1. Ini caranya dalam mempelajari yang kita katakan syair dalam Alkitab. Nah, baik kita lihat sama-sama. Pasal 17 ayat 5. Yeremia pasal 17 ayat 5. Dia bilang gini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, saya coba lihat dalam bahasa Ibrani, tapi percuma lah ya. Lebih baik saya coba melihat dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilang gini. This is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in mankind. Ada 2 kata yang penting sekali ini. Trust, kemudian disambung dengan in. Sebelum mankind. Yaitu kita bilang manusia. And make flesh his strength. And whose heart turns away from the Lord. Yang hatinya berbalik dari Allah. Meninggalkan Allah. Jadi ada kunci di sini yang saya mau katakan. Terkutuklah orang yang trust. Kata trust ini yang menarik. Karena trust ini menyatakan bukan sekedar, oh saya percaya apa yang kamu katakan. Bukan itu. Trust adalah menyerahkan hidup kita kepada sesuatu. Kepada suatu objek. Itu trust. Menyerahkan hidup kita kepada suatu objek. Nah, objek ini di dalam ayat yang kelima dia katakan di dalam manusia. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia memang dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibrani ya jelas sekali katakan yang menyerahkan secara totalitas ke dalam hikmat manusia.
Ini. Jadi kalau saya pertimbang-timbangkan kalau gini ya, loh, PSBB, bicara PSBB ini, sekarang kenapa bisa meledak? Karena dalam proses sepanjang 8 bulan ini, buat kita-kita yang belum pernah mengalami, yang kena, belum pernah kena, kecenderungan kita apa? Trust in mankind. Mankind ini siapa? Bisa ke diri kita sendiri loh. Kita termasuk mankind. Saya melihat gejala ini jelas ini. Mereka begitu percayanya sudah 9 bulan nggak kena. Nggak mungkin kena deh. Nggak mungkin kena. Hikmat kita, kepercayaan diri kita, berbalik mengandalkan diri kita sendiri, berkata, sudah lewat 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tidak akan kena kita. Kemudian tiba-tiba meledak. Begitu banyak yang kena COVID. Dan sekarang menjadi begitu banyaknya. Jauh lebih banyak daripada bulan Maret. Gak ada apa-apanya bulan Maret. Ini saya mau supaya kita ingat. Karena ayat ini jelas-jelas mengatakan, curse, terkutuklah orang yang iman percayanya, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam percaya kepada manusia. Ini jelas. Kemudian ayat berikutnya yang kita mau lihat bersama-sama adalah ayat ke-7. Karena langsung kontras ini. Yang menarik kontrasnya kelihatan. Yang pertama dibilang terkutuklah, ayat 7 dimulai dengan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekarang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kontras nih, kebalikannya. Nah, saya ajak lagi dalam bahasa Inggrisnya yang cukup menarik. Karena dibilang, blessed is the man who trusts in the Lord. Sama, dalam Tuhan. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya, who trust, yang menyerahkan hidupnya, yang mengandalkan dirinya, yang menyerahkan pikirannya, yang menyerahkan ketotalitasan dia ke dalam Tuhan, in the Lord, ke dalam Tuhan. Ini pasti diberkati. Pasti diberkati. And whose trust is the Lord. Dalam bahasa Indonesia berkata yang menaruh harapan pada Tuhan. Kalau sini bukan harapan lagi, trust, totalitas. Ya, yang kita percayakan adalah Tuhan. Yang kita percaya, yang kita menaruh kepercayaan kita ke dalam Tuhan dan ke Tuhan. Ini udah, wow, ayat ini sederhana sekali, tetapi luar biasa beratnya. Karena ketika kita kontraskan itu, baru kita memahami seberapa pentingnya Allah menekankan di mana trust kita, kepercayaan kita, totalitas penyerahan diri kita kepada daya pikir kita, pengertian kita, hikmat kita, kepandaian kita. Saya sudah doktor, saya sudah pintar, saya sudah jalani 8 bulan, nyatanya saya nggak kena tuh. Begitu hikmat kita masuk, habis kita. Karena kita sama sekali tidak memikirkan dari sisi Tuhan. Nah, di dalam ayat yang berikutnya, yang kita mau lihat bersama-sama, yang kita mau melihat kontras yang menarik, tetapi kontras ini bukan bertolak belakang, kontras paralel. Karena di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 diterangkan dengan konteks, dengan sistem double negatif. Yaitu dikatakan berbahagialah orang yang tidak. Ada kata tidak, negatif. Kemudian kata-kata berikutnya berjalan menurut nasihat orang fasik.
Ya orang fasik, negatif. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Double negatif. Tidak orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan tidak. Nah yang menarik kalau kita perhatikan satu ayat ini. Ada konsep progresif. Peningkatan. Dari yang skala kecil naik. Untungnya ada kata tidak. Tetapi kalau kata tidak ini diambil, maka otomatis kita kembali seperti Yeremia pasal 17 ayat 5. Karena manusia yang menjadi andalannya, yang menjadi kepercayaannya. Dengan kata lain, terkutuklah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur pakai double negatif. Diberkati. Nah sekarang sama seperti pasal 17 Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang, berbahagialah orang, sekata yang sama. Diberkatilah orang yang tidak. Tetapi progresif. Nah dari sisi progresif positifnya kita tahu. Kalau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berarti berjalan menurut nasihat orang percaya. Tunggu dulu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa orang percaya. Kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa, berarti yang berdiri di jalan orang benar. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dijadikan positifnya, duduk dalam kumpulan pemuji. Kan gitu. Pemuji. Nah, konteks yang tadi saya katakan 3 positif ini betul-betul mengarah kepada ayat berikutnya. Yaitu ketika dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maksudnya bagaimana? Apakah kemana-mana kita bawa Alkitab? Ke mall kita bawa Alkitab? Kemana kita bawa Alkitab? Saya nggak mengatakan begitu. Coba dimengerti ayat ini maksudnya apa. Ketika saya mulai kuliah di Amerika, waktu itu saya masuk S1, saya punya dosen yang paling tua waktu itu. Usianya 98 waktu ngajar saya. Usia 98, datang nyetir sendiri, walaupun jalannya pakai tongkat, dia tetap datang naik ke atas mimbar, dan mengajar murid kira-kira setiap kali dia mengajar sekitar 300-400 murid yang kumpul. Besar sekali di ruangan ibadah. Menurut saya kira-kira 4 kalinya Kalvari besarnya. Jadi walaupun 300-400 orang tuh masih kelihatan kosong sih ya. Nah yang menarik dia ini Dr. Mitchell namanya tidak pernah bawa Alkitab. Loh gimana sih? Reverend Dr. Mitchell nggak pernah bawa Alkitab. Dia naik ke mimbar, dia mulai mengajar, dia menyatakan setiap ayat demi ayat demi ayat, bukan cuma alamat ayat. Misalnya Mazmur pasal 1 ayat 2. Tidak, dia bilang Mazmur pasal 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 2. Dia lakukan itu sepanjang 2 jam mengajar. Tapi apakah berarti dia nggak bawa Alkitab loh? Tidak hidup dalam firman. Nah, saya kasih lihat lagi. Saya kasih tahu lagi yang menarik luar biasa dari Dr. Mitchell ini. Kesukaan anak-anak juga bertanya kepada dia. Nah, anak-anak yang bertanya ini kalau saya saja 30-an waktu itu, waduh, itu udah kategori cucunya itu. Bayangkan baru anak-anak baru lulus SMA 18-19. Beda usianya 80 tahun ya. Dia suka sekali mendapat pertanyaan. Yang menarik jawabannya. Jadi setiap kali ada anak yang bertanya, dia selalu menjawab dengan 2 kalimat yang sama. Sebelum yang kalimat berikutnya jawaban yang ditanyakan. Jawaban pertama, kalimat pertama adalah, don't you read your Bible?
Apakah kamu tidak baca Alkitabmu? Kalimat kedua, ini yang jawaban dia. The answer is in the Bible. The answer is in the Bible. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Jawabannya dalam Alkitab. Jadi sebelum dia jawab pertanyaan, dia bilang, kamu baca Alkitab nggak sih? Jawabannya tuh ada di Alkitab. Nah ini saya mau kita coba pikirkan baik-baik nih. Dia kemana-mana nggak bawa Alkitab. Tetapi semua pertanyaan dia jawab berdasarkan Alkitab. Ini. Sampai waktu itu saya bilang, waduh kapan saya bisa seperti itu ya? Apakah saya sudah sampai sana? Saya jawab, belum juga sih ya. Tapi bersyukurlah. Saya dapat kesempatan selama 30 tahun terakhir ini. Hampir 30 tahun lamanya. Saya mulai, 20 berapa? 23 tahun saya jadi dosen. Oh dari 98 berapa tahun? 23 tahun jadi dosen ya. Selama 23 tahun jadi dosen ini, belajar firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, mengajar Alkitab dan sebagainya, menolong sekali buat saya untuk mendalami, namanya betul-betul hidup dalam firman. Dan ini yang dimaksudkan, Mazmur pasal 1 ayat 2. Bahwa kita sekarang sudah hidup di dalam firman. Maksudnya bagaimana hidup dalam firman? Totalitas kehidupan kita ada pada firman itu. Ketika kita bertemu orang yang mengatur, yang mengatur pola berpikir kita, yang mengatur mulut kita, yang mengatur hati kita, yang mengatur attitude kita, itu firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Pola kehidupan kita dikuasai firman Tuhan. Sehingga memasuki tahun yang baru ini, saya katakan, bagaimana cara hidup kita diberkati, berbahagia, hidup dalam firman. Bagaimana bisa hidup dalam firman? Mulai, bukan sekedar baca atau mendengarkan khotbah, tapi belajar firman Tuhan. Belajar firman, jadi promosi sekolah ya. Kalau mau ngambil kelas Alkitab di STT Baptis Kalvari, silakan loh. Kalian akan ketemu dosen-dosen yang, ya katakan nih, kalian bisa melihat apakah dosen-dosen itu sudah hidup dalam firman atau tidak. Itu yang pentingnya buat saya. Ya, kalau saya bilang bagaimana murid-murid, namanya juga mahasiswa dalam perjalanan menuju ke sana gitu ya. Kapan sampainya? Ya, harapan saya secepat mungkin. Secepat mungkin. Kalau bicara saya sendiri, saya mulai belajar. Saya ingat kalau kayak Pak Wiwi, Bu Susan, Pak Frankie ya, semua tahu sih ya. Dari kecil saya di Kalvari belajar firman Tuhan, rajin sekali ikut sekolah minggu dan sebagainya. Dulu ada namanya pedang roh. Waduh, dulu tuh, asik banget. Saya paling suka sekali ikut pedang roh karena ya betul-betul gregetnya tuh. Seberapa jauh saya cepat buka Alkitab. Ya, dari suka cepat buka Alkitab sampai rajin sekali baca Alkitab dan sebagainya. Akhirnya dituntun Tuhan untuk jadi pendeta dan sebagainya. Dan belajar. Secara intensif. Dari tahun 89 sampai sekarang masih belajar. Masih terus belajar. Masih terus mendalami supaya hidup saya betul-betul dalam firman. Mengandalkan Tuhan. Whose trust is in the Lord. And who trust is the Lord. Dibuktikan dengan hidup dalam firman Tuhan. Dalam pola kehidupan sehari-hari. Itu indahnya. Sehingga saya katakan, jangan sampai kita terjebak. Saya tidak mengatakan, nggak usah pakai pikiran kita lagi. Tidak. Tuhan berikan akal budi. Ya, Tuhan berikan hikmatnya diberikan pada kita lewat firman Tuhan. Pakai itu sebagai hikmat untuk menjalani hidup kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup diberkati.
Saya kepingin supaya kita lihat lagi sedikit saja. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Yaitu kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Sebelum kita selesaikan ini. Karena saya bilang ini jadi fondasi nih. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mankind, manusia. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Gimana caranya? Hidup dalam firman. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya kasih sedikit bahasa Inggrisnya. Trust, nih mulai nih. Trust in the Lord. Sama kan? Trust in the Lord. With all your heart. Dengan seluruh segenap hatimu. And lean not on your own understanding. Jangan bergantung. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways. Dalam semua perjalanan hidupmu. Submit. Tunduk kepada dia. Yaitu Allah Tuhan. Tunduk, menundukkan diri kita. Kalau di sini akuilah dia dalam segala lakumu, dalam bahasa Inggris submit. Kita menundukkan diri kita pada firman Tuhan. Kepada Allah. Sebagaimana kita katakan di atas, trust in the Lord. Dibuktikan dengan submission, ketundukan kepada Allah. Maka dikatakan, and he will make your path straight. Dia akan meluruskan jalanmu. Jalan yang lurus adalah jalan Tuhan. Tidak belok kiri kanan, menyimpang kiri, menyimpang kanan. Ini pesan di tahun yang baru. Supaya kita sukses. Supaya kita bahagia, supaya kita berhasil, supaya kita diberkati. Jangan lagi. Hikmat Tuhan, kembali lagi ke COVID gitu ya. Hikmat Tuhan sudah diberikan pada kita. Tuhan sudah jaga kita, puji Tuhan. Hati-hati. Sesudah Tuhan menjaga kita selama 9 bulan, terus kita menjadi apa? Lupa daratan, lupa firman Tuhan, berbalik dari jalan Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Aduh, saya nggak bakal kena lah. Lihat nih buktinya 9 bulan. Saya bilang jangan. Hikmat Tuhan menuntun kita untuk tetap menjaga diri kita. Kewajiban kita yang hidup dalam firman, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah menjaga diri kita dengan baik. Karena Korintus mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Kewajiban kita untuk sehat saja itu merupakan kewajiban yang penting sekali buat anak-anak Tuhan. Untuk sehat. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Jangan main-main. Jangan mencobai. Ya, salah satu saya katakan, jangan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan betul ada, dia pasti lindungin saya. Saya nggak akan kena COVID. Walaupun saya tantang itu COVID. Saya bilang silakanlah sana. Nggak usah pakai APD, nggak usah pakai apa-apa ke Wisma Atlet sana. Muter-muter jalan-jalan. Pengen tahu minggu depannya apa yang terjadi. Kan gitu ya. Kita punya hikmat dari Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, kita punya hikmat dari Tuhan. Untuk menjalani hidup ini dengan benar. Dengan baik. Saya terus terang berkata, minggu lalu saya telepon Pak Frankie. Saya bilang, saya senang dengan kebijakan yang sudah diterapkan. Bahwa semua yang mau berkumpul di Rosepina harus tes antigen. Saya katakan, bagus itu. Apakah 100% kita bisa katakan dengan tes antigen kita tidak akan? Nah masalahnya kan gini, sesudah tes, kemana kita? Kan lucu juga ya, habis tes antigen, dapat bukti rapid loh, rapid test.
Dapat bukti negatif. Terus kita kemana kita? Kemana kitanya itu? Pakai hikmat Tuhan dong. Ya. Kita harus pakai hikmat Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, bukan berarti jaminan kalau kita sudah jaga hati-hati dengan teliti, dengan baik, kita tidak akan kena. Beda loh. Beda. Yang satu nggak peduli. Yang satu, ya, kita diajar untuk berhikmat. Nah, sudah dikasih tahu. Misalnya pakai masker, hindari kerumunan, ya, batasi ketemu dengan orang, dan tahu kan, pastikan, ya, bagaimana kita bisa pastikan, oh, dengan tes antigen, good. Tetapi itu pun masih bisa kecolongan. Istilah kecolongan apa? Karena virus ini kan nggak kelihatan. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bicara dosa. Kita bicara dosa. Nggak kelihatan. Seringkali nggak kelihatan. Dosa yang kelihatan itu gampang dihindari. Tapi banyak kali dosa-dosa yang tersembunyi itu yang lebih mengerikan. Pakai hikmat Tuhan. Kalau kita mau berhasil. Jangan berkompromi. Jangan berkompromi dengan COVID. Jangan berkompromi dengan dosa. Ya. Tapi kalau kita sampai terkena COVID karena sudah lakukan apa yang benar. Yang kita tahu dengan pasti. Dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kita kena. Ya juga bukan berarti harus panik dong. Iya kan? Apalagi kita tahu kesembuhannya udah. Kalau di dunia ini kesembuhannya sudah 98% loh. Iya, di Indonesia berapa persen? Tetapi presentasinya kecil sekali. Nggak harusnya kita membuat panik dan ketakutan nggak karu-karuan. Akhirnya bahkan tidak membuat tubuh kita lebih lemah. Ayo, jaga makan sehat, olahraga, ya, jaga tubuh kita bugar, segar, supaya bisa bertahan terhadap COVID. Gitu ya. Nah, dari sisi rohani sama. Harus olahraga rohani. Apa? Gak cuma sekedar dengar firman Tuhan. Baik, saya bisa sampaikan firman Tuhan. Tapi harus belajar firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh terus. Dan kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah diberikan firman Tuhan. Sehingga kami mengerti bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami semua Tuhan supaya our trust, kepercayaan kami, andalan hidup kami, gantungan hidup kami selalu di dalam Tuhan dan selalu Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan untuk Nabi Yeremia yang sudah memberikan firman yang luar biasa daripadamu Tuhan. Dalam Yeremia pasal 7 ini. Bahwa kami harus menaruh trust. Put our trust in you Lord. And trust you alone. Hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan dalam menjalani hidup kami. Supaya kami akan terus menerus seturut dengan firman-Mu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kami. Itu berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur sudah dengar tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan kita percaya firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kita sekalian. Sekarang saatnya kita akan mengadakan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk
saudara-saudara jemaat yang boleh berbakti dan beribadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur boleh berfellowship bersama-sama. Bapa, kami bersyukur sekali lagi sepanjang bulan ini kami kiranya diteguhkan oleh firman-Mu akan hidup orang benar yang akan diberkati oleh Tuhan. Biar sungguh Tuhan kebenaran firman ini akan menjadi keyakinan bagi seluruh jemaat Rosipina sepanjang tahun 2021. Sungguh-sungguh boleh menjalankan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan biar kami boleh menutup tahun 2021 nanti dengan berkat-berkat, dengan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap jemaat kami. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang sudah sampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah pagi ini yang sudah setia melayani. Tuhan juga akan memberkati mereka sekalian. Secara khusus ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bawa saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dalam lemah tubuh. Biar Tuhan kiranya berkenan pagi ini menyempurnakan kesehatan mereka. Biar Tuhan memulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai obat-obatan yang Tuhan diminum dan vitamin, kiranya sungguh-sungguh boleh memulihkan kesehatan mereka. Bapak, kami juga berdoa, biar Allah memberikan terus kepada mereka damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau. Karena kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi mereka sekalian. Kami juga berdoa Bapak bagi saudara-saudara kami jemaat yang sehat pada pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan, biar senantiasa ucapan syukur dalam hati mereka. Karena kesehatan adalah berkat yang daripada Tuhan. Biar Tuhan melindungi jemaat kami sekalian. Dan memagari dengan malaikat-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami juga boleh terhindar dari segala malapetaka, sakit penyakit, bahkan virus yang ada di sekeliling kami yang hari-hari ini Tuhan mengancam kami. Biar senantiasa perlindungan-Mu sempurna bagi jemaat kami sekalian dan bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami boleh berharap sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Walaupun di tengah situasi yang sulit saat ini. Kami bersyukur untuk pemerintah Indonesia. Untuk Presiden Jokowi Tuhan. Yang sudah mempersiapkan vaksin Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sudah melaksanakan vaksin yang pertama bagi Presiden kami, Presiden Jokowi. Dan akan disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terus berdoa untuk pendistribusiannya. Kami bersyukur untuk tenaga medis yang akan melaksanakan dan mengerjakannya. Kami juga berdoa untuk keefektifan vaksin tersebut Tuhan. Agar Tuhan memberkati. Agar dapat memberikan kekebalan bagi tubuh seluruh rakyat Indonesia. Memberikan imunitas Tuhan bagi setiap kami yang sudah disuntik. Dan tidak ada infeksi Tuhan. Kalau boleh Tuhan izinkan. Semuanya boleh berjalan lancar dan sempurna adanya. Dan kami percaya Tuhan lewat vaksin ini akan memberikan satu pemulihan bagi perekonomian di Indonesia. Di mana sungguh Tuhan rakyat boleh mengalami kembali pemulihan kesehatan. Dan boleh kembali berinteraksi Tuhan tanpa ada takut dan gentar. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia agar triwulan pertama ini kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan pertumbuhan yang positif. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan orang yang saat ini mungkin tidak bekerja, orang yang usaha mengalami kesulitan saat ini, kami juga mohon kepada-Mu kiranya Tuhan memberkati. Biar Tuhan memulihkan keadaan mereka dan memulihkan keadaan ekonomi mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah yang menyediakan segala sesuatunya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkaulah tempat bergantung kami kepada dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Saat ini juga kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi seluruh jemaat Rosipina yang terus setia beribadah online Tuhan dari bulan ke bulan. Hampir 1 tahun kami tidak bertatap muka bersama-sama dengan mereka. Namun kami tetap percaya kasih Kristus ada di tengah-tengah kami. Kasih Kristus yang akan terus mengikat kami sebagai jemaat Rosipina. Dan biar kami tetap boleh bersatu bersama-sama Bapa. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Allah akan terus memberikan kepada kami sukacita persaudaraan di antara kami satu dengan yang lain. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih untuk pagi ini. Dan kami percaya Tuhan Allah akan terus memberkati jemaat Rosipina. Biar sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, di minggu yang ketiga ini Tuhan, biar kami boleh melewati Tuhan waktu demi waktu bersama dengan Engkau. Dan biar sungguh kami boleh melihat tahun ini menjadi tahun berkat, tahun pemulihan, menjadi tahun sungguh Tuhan Allah berkarya, Allah Immanuel menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami boleh menyaksikan lewat hidup dan kehidupan setiap kami bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang boleh dinyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian.
Terpuji-puji namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Dan biar kiranya Engkau Tuhan, dengan segala kuasa-Mu yang melampaui segala ciptaan ini, memenuhi kehidupan setiap umat-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang segar, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang melakukan kegiatan apa saja. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan melingkupi hidup mereka. Dan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati, pikiran, roh, jiwa mereka. Terpancar dalam tutur kata, sifat, perbuatan mereka. Sehingga dunia sekeliling mereka melihat, merasakan, menikmati kasih Kristus yang luar biasa. Dan penyertaan Roh Kudus membimbing setiap langkah anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang dilakukan anak-anak-Mu bukan saja berhasil, bahkan menyenangkan hati Bapa. Berkenan kepada Bapa. Itu sebabnya kepada saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kuasa yang luar biasa itu, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.